terdistraksi begitu banyak hal pada waktu itu, sampai kemudian kita tahu kalau kita merujuk pada data, ada misalnya kecenderungan dalam setahun terakhir untuk melihat absensi Kementerian HAM. Kementerian HAM itu absen dalam begitu banyak peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Menterinya memilih untuk tidak memberikan komentar, menghindar untuk memberikan komentar. Itu sebenarnya kelanjutan dari distraksi yang sudah pernah kita sampaikan dalam indeks HAM sebelumnya ketika kepemimpinan nasional berada dalam transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Nah, hari-hari ini kita menyaksikan begitu banyak hal yang berkenaan dengan orientasi pemerintahan ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa apa yang sesungguhnya akan berlangsung di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima dari pemerintahan ini sebenarnya bisa kita lihat dalam data penelitian studi indeks yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Kita bisa saksikan itu misalnya begitu banyak informasi, begitu banyak data, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita bisa hadirkan di dua kategori besar, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada 11 indikator yang nanti akan dikeluarkan oleh sisi. Tapi semua hal itu menjelaskan bahwa sesungguhnya ada persoalan orientasi yang mesti kita tata. Yang kalau orientasi kemajuan HAM ini tidak ditata, kemungkinan pemburukan akan terjadi. Kalau kita lihat data dengan skala yang sudah dibuat oleh tim peneliti dengan scoring yang juga sudah disusun sedemikian rupa, sepresisi mungkin, secermat mungkin, kita melihat kecenderungan di tahun ini ada penurunan skor dari tahun sebelumnya. Yang kalau itu dibiarkan, artinya akan ada potensi pemburukan di masa depan. Nah, bagaimana situasi aktualnya nanti akan dipaparkan secara lebih lengkap oleh Mbak Sehingga Indonesia, manajer riset di Astana itu yang kebetulan untuk studi indeks hak asasi manusia beliau mengkoordinir segala sesuatunya dari A sampai Z yang berkaitan dengan bisnis proses dari riset indeks hak asasi manusia. Untuk tidak berpanjang-panjang, saya kira demikian pengantar saya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian yang bersedia untuk hadir secara offline. Sebagiannya menyaksikan secara online dan melalui live streaming yang disediakan oleh tim jaringan kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, aku sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Sisi untuk memaparkan aspek substantif dari indeks hak asasi manusia 2020. Saya kembalikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Habibie untuk memberikan penjelasan gitu ya, kenapa pada akhirnya kita memilih tema ini gitu, menata orientasi kemajuan HAM. Karena memang sejujurnya memang baru 1 tahun gitu ya, mungkin belum menggambarkan bagaimana 5 tahun ke depan Presiden Prabowo, 4 tahun dari 4 tahun ke depan Presiden Prabowo gitu. Tadi Bang Habibie juga mention ada beberapa progres, ada beberapa juga regresi, tapi ada juga beberapa stagnasi gitu. Sehingga kita mencoba untuk melakukan pemetaan bagaimana sebetulnya orientasi dan kemajuan Presiden kita. Ya, ini terkait dengan latar belakang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Habibie gitu ya, apalagi mungkin kalau kita mention kita di dalam masa cita secara eksplisit gitu ya, di dalam masa cita yang pertama bagaimana komitmen dari Presiden Prabowo untuk memperkokoh hak asasi manusia itu sendiri, sehingga ini menjadi latar belakang kenapa kemudian indeks HAM ini selalu rutin gitu ya kita rilis pada setiap tahunnya, terutama dalam 10 Desember sekaligus sebagai peringatan Hari HAM Internasional. Secara metodologi teman-teman, ya kami coba untuk menyampaikan kembali gitu ya bagaimana sebetulnya riset ini disusun. Riset ini tentu kami mencoba untuk melakukan data gathering, mengcompile data-data yang kita dapatkan baik itu dari laporan
lembaga negara atau kementerian secara resmi yang kemudian kita coba untuk melihat. Lalu selain itu juga kita coba untuk mengidentifikasi laporan-laporan yang juga dirilis oleh teman-teman lembaga masyarakat sipil gitu ya, dan itu menjadi data-data untuk kemudian kita identifikasi. Kemudian dari data-data itu kita coba untuk lakukan identifikasi ulang atau kita uraikan lagi menjadi ada, kalau misalkan di dalam indeks HAM itu ada 6 indikator untuk variabel hak sipol atau sipil dan politik, dan ada 5 subindikator pada variabel hak ekosop gitu, yang kemudian secara total sebetulnya kalau kita hitung itu ada kurang lebih sekitar 50 indikator yang itu mencakup variabel-variabel pada hak sipil dan variabel-variabel pada hak sipil dan hak ekosop. Lalu dari 50 subindikator itu kita coba untuk melakukan penilaian dengan menggunakan rentang skala Likert 1 sampai 7, yang artinya 1 itu menunjukkan bagaimana pemanjuan HAM itu paling buruk gitu ya, dan 7 menunjukkan sebaliknya atau yang paling baik. Lalu kemudian dari setelah kita lakukan penilaian, kita lakukan apa itu expert judgment dengan mengundang teman-teman expert atau beberapa teman-teman lembaga masyarakat sipil atau para pakar yang memang memiliki ahli atau memiliki concern terhadap isu-isu pemajuan HAM di Indonesia, dan mereka kemudian melakukan judgment terhadap skor-skor yang telah kita berikan kepada masing-masing dari subindikator tersebut. Secara general, berikut temuan dari indeks HAM 2025 teman-teman. Jadi rata-rata skor nasional itu kita mencatat adalah 3,0, yang sebetulnya kalau misalkan kita coba telah lebih dalam lagi, skor ini lebih banyak dikontribusi oleh skor-skor pada variabel hak ekosop, yaitu sebesar 3,2 dibandingkan dengan hak sipol yang hanya mencapai angka sebesar 2,8, yang walaupun sebetulnya kalau kita membaca dari rentang 1 sampai 7 sebetulnya baik itu skor nasional atau mungkin skor pada variabel hak sipol maupun ekosop sebetulnya juga tidak mencapai angka moderat gitu ya, atau angka moderat mungkin kalau kita 1 sampai 7 adalah 3,5 gitu, yang artinya berarti memang masih banyak sekali catatan-catatan gitu ya, yang mungkin sekalipun secara tertulis gitu ya, baik itu di dalam masa cita maupun di dalam RPJMN gitu ya, sebetulnya pemerintahan saat ini mencoba untuk mengeksplisitkan beberapa upaya-upaya pemajuan HAM, tapi pada faktanya beberapa fakta yang di lapangan yang baik itu secara telanjang mata kita lihat gitu ya, maupun beberapa potensi-potensi ancaman lainnya itu kemudian menjadi faktor kenapa akhirnya kemudian banyak sekali regresi yang kita temukan pada implementasi dari upaya-upaya pemajuan HAM pada era Presiden Prabowo di dalam 1 tahun pemerintahan ini. Nah, secara lebih eksplisit berikut rekan-rekan, jadi kita coba untuk melakukan identifikasi ketika di dalam hak sipil dan politik, mungkin rekan-rekan bisa melihat gitu ya, bagaimana kebebasan berekspresi dan berpendapat ini adalah bahkan tidak menyentuh angka 2 gitu, atau tidak, bahkan alih-alih menyentuh angka 3 gitu ya, bahkan dia adalah pada angka 1,0, dan ini menjadikan kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah skor yang paling rendah di antara ke-11 indikator pada kedua variabel seperti itu. Dan sebagai faktor juga, lagi-lagi ini kami sampaikan juga gitu ya pada nilai tahunnya, bagaimana kebebasan berekspresi dan berpendapat ini selalu rendah gitu ya, dan bahkan tidak hanya pada variabel hak sipol tapi juga pada keseluruhan indeks HAM itu sendiri. Dan di tahun ini juga mungkin kita bersepakat gitu ya, bagaimana berbagai peristiwa pembungkaman represi terhadap kebebasan sipil untuk menyampaikan ekspresi dan berpendapat itu barangkali menjadi faktor kenapa kemudian kita memberikan angka skor 1,0 gitu ya pada indikator ini gitu. Lalu pada hak ekosop itu sebetulnya hal ini dikontribusi oleh hak atas pendidikan yang memang itu kalau rekan perhatikan itu memang lebih tinggi daripada hal yang lainnya, tapi menjadi catatan bahwa ini tidak kemudian berarti ada progresi. Kenapa kemudian ini menjadi paling tinggi? Karena memang ada beberapa progresi, memang kami tidak menafikan ada beberapa progresi, beberapa kebijakan yang memang dilahirkan di tahun ini gitu ya, terutama dalam konteks untuk menunjang pemenuhan hak atas pendidikan, tapi juga ada beberapa stagnasi gitu ya, dan ada beberapa catatan-catatan juga yang masih menjadi PR, bagaimana sebetulnya masih banyak sekali atau masih panjang gitu ya jalan negara untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan yang maksimal itu.
begitu. Dan kalau kita bandingkan gitu ya dengan yang paling rendah, yaitu adalah hak atas tanah gitu. Ini juga mungkin kita bisa bersepakat gitu ya, bagaimana alih-alih kemudian Presiden Prabowo misalkan memutus apa itu proyek PSN gitu ya, tapi di tahun ini justru masih diteruskan, dilanjutkan kembali, sehingga itulah yang kemudian menjadi faktor atau berdampak kepada semakin banyaknya dan semakin masifnya konflik-konflik agraria terutama yang itu menggerogoti gitu ya hak-hak daripada masyarakat adat. Demikian terkait dengan gambaran umumnya. Lalu kita coba untuk secara menyelami lebih dalam lagi pada skor masing-masing variabel. Nah, yang pertama adalah hak hidup perkataan. Hak hidup ini adalah sebesar 3,1 dan ini adalah turun sebesar 0,1 dari indeks HAM di tahun 2024 gitu. Beberapa catatan misalkan kita tahu di peristiwa aksi demonstrasi yang waktu itu ada menewaskan atau mungkin banyak media menyebutkan pelindasan ya daripada melindas gitu ya, atau terlindas gitu, pelindasan yang terjadi kepada korban Novel Kurniawan. Terus juga ada beberapa penembakan terhadap masyarakat sipil yang itu juga dilakukan oleh aparat keamanan maupun TNI gitu, sampai kemudian penembakan yang terjadi terhadap mereka-mereka yang menolak terkait dengan aktivitas penambangan yang melanggar HAM. Itu kita catat sebagai bentuk bagaimana ternyata extrajudicial killing juga masih eksis, masih ada terus gitu ya, masih terjadi gitu ya di Indonesia, dan itu tentu menjadi mengurangi bobot daripada skor hak hidup itu sendiri. Di satu sisi kita tahu bagaimana walaupun memang ada mekanisme komutasi yang itu sebagai progresi gitu ya, tapi beberapa regulasi di dalam KUHP kita menyayangkan karena tidak mengatur secara khusus gitu ya terkait dengan bagaimana sebetulnya perlakuan terhadap para terpidana mati gitu, yang itu mestinya diatur secara lebih spesifik di dalam KUHP dengan memberikan standar pelindungan HAM yang lebih tinggi daripada terpidana lainnya gitu. Dan eksekusi mati atau vonis mati juga masih diturunkan, walaupun kita sudah lama gitu ya tidak melakukan eksekusi mati, tapi pada faktanya di lapangan hakim juga masih memberikan vonis mati itu kepada para terpidana gitu. Sehingga itu kemudian yang menjadikan bagaimana hak hidup masih tidak banyak bergerak dan bahkan mengalami penurunan sebesar 0,1 daripada indeks HAM sebelumnya. Dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan, kita mencatat ada ini sebagai bentuk regresi gitu ya, sebagai bentuk stagnasi gitu ya, yang sebetulnya tidak banyak hal yang dilakukan gitu oleh Presiden Prabowo dari apa yang kemudian ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Tidak ada banyak progresi baik itu dalam bentuk kebijakan maupun juga tindakan nyata yang itu dalam konteks untuk perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kebebasan beragama berkeyakinan gitu. Dan mungkin yang menjadi catatan juga, menjadi catatan serius barangkali ya, bagaimana ternyata diskriminasi dan juga pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di tahun ini juga banyak terjadi pada lingkungan sekolah. Misalkan kita tahu apa yang terjadi di Padang gitu ya, kasus perusakan rumah ibadah, rumah doa di Padang, yang itu karena tidak menyediakan, sekolah tidak menghadirkan gitu guru agama terhadap kelompok yang minoritas. Nah, ini mungkin menjadi catatan gitu ya, bagaimana ternyata negara masih belum sepenuhnya untuk memberikan hak-hak yang optimal terhadap kelompok-kelompok minoritas agama dan kepercayaan seperti itu. Dan selain itu juga banyak sekali beberapa misalkan diskriminasi terhadap anak SD sehingga kemudian berujung pada anak tersebut bunuh diri gitu ya. Lalu juga ada diskriminasi atau pemaksaan atribut keagamaan di Klaten gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang cukup disayangkan kenapa kemudian peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu justru menyemai di lingkungan sekolah, yang mestinya sekolah menjadi ruang aman bagi anak ya, terutama untuk kemudian tidak hanya kemudian dalam konteks beribadah dan berkeyakinan, tapi juga bagaimana manifestasi dari wujud agama dan keyakinan yang diyakini oleh setiap anak di sekolah tersebut. Lalu selain itu juga dari segi peristiwa gitu ya, juga banyak kita temukan bagaimana negara justru menjadi aktor dari pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan itu, yang dalam konteks ini juga banyak memang ditemukan pada level daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu oleh kepala daerah maupun oleh
unsur-unsur OPD yang ada di daerah itu sendiri. Dan ini menunjukkan dalam catatan setara bahwa bagaimana ternyata alih-alih kemudian mengutamakan paradigma hak konstitusional warga yang mestinya dijamin oleh konstitusi, tapi negara justru seringkali melakukan upaya penertiban gitu ya, atau perukunan gitu ya, penertiban, dan itu seringkali mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kondisivitas di tengah dominasi mayoritas agama tertentu. Selanjutnya dalam konteks hak atas rasa aman, ini juga menjadi catatan kritis juga, dan skornya menurun sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya gitu. Mungkin kita bisa bersepakat ya bagaimana misalkan konflik di Papua yang terus intensitas kekerasan dan konflik senjata di Papua juga tidak mengalami perbaikan gitu ya, dan justru itu menimbulkan ancaman yang kolektif dan trauma berkepanjangan bagi teman-teman di Papua gitu ya. Lalu juga dari segi perlindungan terhadap kelompok rentan, dalam konteks ini adalah perempuan dan anak, itu juga secara data yang dikemukakan atau data yang dilaporkan secara live oleh Simfoni PPA atau Kementerian PPA itu juga mengalami peningkatan, dan bahkan ironisnya korban anak itu menjadi korban kekerasan yang cukup signifikan atau cukup paling banyak gitu. Sehingga ini tentu menjadi PR bagaimana negara yang ternyata masih mengalami sejumlah tantangan untuk memberikan perlindungan rasa aman terhadap anak secara menyeluruh. Itu lalu juga kita menyoroti bagaimana perlindungan terhadap WNI di luar negeri gitu ya, dengan berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang, lalu juga kasus-kasus yang menimpa awak kapal perikanan, yang itu kemudian menjadi hal yang cukup krusial, dan bahkan bagaimana upaya perlindungan negara Indonesia terhadap buruh-buruh migran di sana di luar negeri gitu ya, itu juga menjadi sorotan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat gitu ya, bagaimana ternyata masih upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih belum kuat, masih lemah gitu ya. Itu, dan kemudian kita juga menyoroti bagaimana ternyata revisi KUHP yang terbaru juga belum sepenuhnya memberikan hak atas rasa aman, dan bahkan di beberapa pasalnya juga menjadi ancaman gitu ya, ancaman dan menjadi potensi. Kalau tadi mungkin Pak Halili di awal menyebutkan itu adalah menjadi potensi pelanggaran HAM ke depannya, mungkin itu yang kita baca di dalam regulasi KUHP terbaru ini gitu. Bagaimana beberapa ketentuan pasal di dalamnya justru menjadi ancaman terhadap eksistensi hak atas rasa aman setiap warga gitu. Misalnya dalam konteks proses peradilan gitu ya, itu ada terkait dengan perluasan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan gitu ya, padahal belum dibuktikan adanya tindak pidana gitu ya, serta terkait dengan subjektivitas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Itu beberapa hal yang menjadi catatan rendahnya hak atas rasa aman. Berikutnya adalah hak atas keadilan. Nah, ini juga yang turun juga sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya kan. Jadi kalau misalkan mungkin kita lihat apa saja sub indikator yang ada di dalam indikator hak atas keadilan ini, kita melihat bagaimana sebetulnya penyiksaan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Kita mencoba untuk menyitir data-data yang dikeluarkan oleh teman-teman NGO, teman-teman masyarakat sipil lain gitu ya. Misalkan dalam konteks ini adalah data Kontras, ternyata ada peningkatan terkait dengan kasus penyiksaan sepanjang dalam periode waktu yang sama, dan di tahun ini itu ternyata ada peningkatan penyiksaan gitu di dalam proses-proses penegakan hukum. Dan parahnya lagi adalah dari sebanyak kasus penyiksaan itu adalah sebagian besar dialami oleh teman-teman oleh masyarakat sipil seperti itu. Lalu juga kita menyoroti bagaimana rendahnya atau lemahnya komitmen terhadap pembela HAM. Kita mungkin juga jamak ditemukan gitu ya, bagaimana saat ini di era Presiden Prabowo ini rasa-rasanya berkeberatan gitu ya, atau membatasi ekspresi kritik dari teman-teman terutama pembela HAM gitu ya, sehingga banyak sekali kita temukan bagaimana kasus-kasus terhadap teman-teman pembela HAM di luar sana yang itu kemudian dilakukan represi, dilakukan penangkapan secara sewenang-wenang oleh pemerintah gitu. Dan data ini valid karena memang kalau misalkan kita lihat gitu ya dari catatan Satya Bumi dan Protection International, itu setidaknya dari 6 bulan pertama saja itu terdapat 28 kasus ancaman
dan pasca Juni pun terutama dalam gelombang-gelombang aksi massa misalkan Agustus lalu kemudian Agustus sampai September gitu ya, itu juga kita tahu itu menjadi puncak bagaimana penangkapan terhadap teman-teman pembela HAM itu banyak sekali ditemukan oleh aparat penegak hukum. Itu, dan yang kami paling soroti juga adalah di hak atas keadilan ini adalah upaya-upaya untuk dilakukan atau upaya-upaya untuk melakukan pemutihan atas dosa masa lalu gitu ya, mulai dari bagaimana rencana untuk penulisan ulang terkait dengan sejarah Indonesia dengan menihilkan fakta-fakta yang terjadi pada kasus pemerkosaan di 1998 gitu ya. Lalu juga pelanjutan impunitas misalkan melalui penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional gitu, dan bahkan upaya-upaya nihilnya komitmen terhadap pemenuhan HAM masa lalu itu memang sebetulnya kalau kita sadari di masa pemerintahan Presiden Prabowo juga tidak ada di dalam, baik itu tindakan nyata maupun melalui pernyataan, misalkan pada saat awal pelantikan kemudian sampai kepada sidang tahunan kemarin itu juga tidak ada gitu upaya-upaya yang memang menyebutkan bagaimana sebetulnya langkah atau keseriusan pemerintah untuk melakukan upaya terkait dengan penanganan atau penyelesaian HAM dan masa lalu. Dan ini hak atas keadilan juga rendahnya indikator ini juga dikontribusi oleh yang tadi mungkin Pak Halil sudah banyak mention di awal gitu ya, bagaimana Kementerian HAM tidak bekerja, kami menganggap tidak banyak bekerja gitu ya selama 1 tahun pemerintahan ini, dan itu semakin menebalkan fakta bahwa memang ya pemerintah Presiden Prabowo terutama itu hanya sekadar melakukan institusionalisasi HAM gitu ya melalui Kementerian HAM tanpa kemudian memastikan bahwa institusi ini benar-benar bekerja secara optimal. Seperti itu. Lalu terkait dengan hak turut serta dalam pemerintahan ini adalah sebesar 3,0. Nah, mungkin ini menjadi catatan walaupun ini adalah sebetulnya stagnasi ya, karena di sini juga ada progresi di dalamnya tapi ada juga regresi gitu. Kita mungkin coba untuk melihat terlebih dahulu apa itu progresinya. Misalkan kita cukup mengapresiasi gitu ya langkah-langkah Mahkamah Konstitusi di dalam mencoba untuk memutus beberapa kasus-kasus yang itu berdampak terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan bagaimana hak-hak warga untuk turut serta dalam pemerintahan. Misalkan yang pertama di putusan MK nomor 62 dari PUU 22 tahun 2024 gitu ya, yang itu diputuskan di tahun ini gitu ya, di Januari 2025, itu terkait dengan penghapusan ambang batas pada presidential threshold gitu ya, yang itu tentu menjadi semangat baru, menjadi harapan baru yang kita tahu selama ini pencalonan terhadap presiden dan wakil presiden itu justru memang didominasi oleh partai-partai besar gitu ya, dan tentu kita juga paham syarat akan kepentingan politiknya itu mungkin kita juga bisa membacanya dari bagaimana upaya untuk membentukkan struktur-struktur di kabinet misalkan yang itu lebih banyak diisi oleh orang-orang yang mungkin memenangkan dari partai memenangkan pemilu tersebut gitu. Jadi putusan MK mengenai penghapusan ambang batas ini tentu menjadi upaya untuk mewujudkan kesetaraan yang lebih inklusif lagi terhadap setiap orang yang mungkin memang memiliki kapasitas untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah terkait dengan progresi Mahkamah Konstitusi untuk menentukan atau untuk menegaskan bagaimana memang pemerintah dalam konteks ini DPR itu untuk memberikan porsi yang proporsional gitu ya terhadap kemungkinan perempuan gitu. Ini misalkan dalam putusan MK nomor 169 dari PUU 22 dari 2024 yang diputus baru saja di bulan Oktober gitu ya. Ini menjadi legitimasi bahwa ada upaya penguatan peran kepemimpinan perempuan terutama di alat kelengkapan DPR. Sehingga kami mencatat ya ini tentu sebagai semangat baru, sebagai progresi yang cukup signifikan gitu ya untuk memastikan tidak hanya perempuan hadir di dalam pengambilan keputusan tapi juga memastikan bagaimana perspektif gender itu nantinya diinternalisasi dalam segala proses penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di DPR RI itu sendiri. Nah, dari dua progresi yang itu sebetulnya dikontribusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya gitu ya, kita juga mencatat mengapa kemudian banyak sekali atau penempatan militer-militer yang mencoba untuk mengkooptasi ruang-ruang sipil. Nah, itu juga menjadi salah satu regresi kenapa akhirnya hak turut serta pemerintahan ini hanya berada pada 3,0 gitu.
karena bagaimana penempatan sipil pada ruang-ruang militer itu tentu menggerus partisipasi masyarakat sipil untuk turut juga berkontribusi yang sama gitu ya, atau untuk juga ikut di dalam mengelola pemerintahan itu sendiri. Lalu berikutnya, nah kita pada subindikator terakhir dari variabel hak sipol itu adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu, yang memang hanya membukukan skor sebesar 1,0 gitu. Kita mencoba untuk menilik dari hasil studi AJI misalnya di tahun 2025 ada fakta yang cukup mengejutkan gitu, bahwa ternyata bagaimana 75,1% dari 2020 jurnalis di Indonesia ternyata pernah mengalami kekerasan, baik itu secara fisik maupun kekerasan yang terjadi pada ruang-ruang digital gitu. Dan pada 1 Januari sampai 31 Agustus tahun ini misalnya, itu AJI juga mencatat setidaknya ada 60 kasus kekerasan jurnalis dan media, dan itu tentu data itu tidak berhenti di situ gitu ya, karena kalau kita lihat pada Agustus sampai kemudian Desember itu juga masih terjadi bagaimana upaya-upaya ancaman dan teror intimidasi terhadap teman-teman jurnalis gitu. Mungkin pengiriman kepala babi dan mungkin juga bangkai tikus gitu ya, itu hanya satu dari segelintir dari banyaknya sekali ancaman dan intimidasi yang dilakukan terhadap teman-teman jurnalis gitu. Dan tidak hanya jurnalis sebetulnya teman-teman, tapi kami juga meng-highlight bagaimana kasus-kasus represi dan upaya pembungkaman itu juga dilakukan secara masif terhadap teman-teman masyarakat sipil gitu, terhadap mahasiswa, tadi juga kami mention terhadap teman-teman pembela HAM gitu ya. Dan itu menjadi, dan yang paling yang juga ditemukan adalah terhadap teman-teman yang mengekspresikan di ruang-ruang seni gitu, misalkan dalam konteks Ben Sukatani gitu ya, lalu juga represi terhadap para influencer gitu yang mencoba untuk menyuarakan ekspresi kritik mereka gitu. Nah, fakta-fakta tersebut menjadi memvalidasi gitu ya, bagaimana memang pemerintahan saat ini ya kita mungkin bisa bersepakat gitu ya, anti kritik gitu ya, atau mereka mencoba untuk menunjukkan pandangan-pandangan yang berbeda untuk diam dan untuk bersepakat pada jalur yang sama, menyepakati segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang kita baca dalam kondisi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dan yang tidak kalah penting, kita juga selalu mencatat bagaimana ternyata undang-undang ITE juga masih menjadi alat kriminalisasi gitu ya, dan bahkan kasus yang terbaru juga tidak jarang ditemukan undang-undang ITE juga menjerat teman-teman aktivis pembela HAM gitu. Itu, dan juga pada konteks kebebasan akademik kita juga mencatat bagaimana upaya-upaya pembatasan terhadap entah itu mahasiswa ataupun dosen gitu ya. Dan dalam konteks ini kita menemukan misalnya pembatalan kegiatan bedah buku gitu ya, di salah satu kampus di Manado misalnya, itu juga sebagai bentuk pembatasan kebebasan akademik, terutama dalam hal ini mahasiswa untuk menyalurkan pendapatnya atau mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran terkait dengan isu-isu tertentu. Dan ini beberapa fakta ini yang kemudian menjadikan skor untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat hanya menyentuh 1,0. Setelah dari beberapa subindikator pada variabel hak sipol, kita coba beralih ke variabel hak ekosop rekan-rekan, yang memang secara general itu lebih tinggi gitu ya daripada apa yang diraih atau apa yang didapat pada subindikator pada variabel hak sipol gitu ya. Tapi juga ada beberapa catatan gitu. Misalkan dalam konteks hak atas kesehatan, ini di sini skornya adalah 3,6 gitu ya. Mungkin secara general baik gitu ya. Tapi kalau misalkan kita coba untuk bandingkan dengan tahun sebelumnya, itu sebetulnya adalah menurun sebesar 0,1 gitu. Dan beberapa catatan misalnya ternyata angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia itu masih sangat tinggi gitu ya. Ini masih menjadi PR bagi pemerintah gitu. Dan kita tahu bagaimana beberapa kasus kematian gitu ya, yang tidak hanya angka harapan hidup ini misalkan tidak hanya terkait dengan AKI dan AKB gitu ya, tapi juga dikontribusi kita mencatat bagaimana upaya-upaya pemenuhan gizi yang masih belum optimal itu juga menyumbang terhadap kegagalan negara untuk meningkatkan angka harapan hidup gitu. Kasus MBG misalnya, yang mungkin itu menjadi salah satu cara atau ikhtiar gitu ya dari pemerintah untuk mencoba melakukan pemenuhan terhadap
gizi anak gitu. Tapi pada implementasinya justru dari sekian banyak kasus gitu ya keracunan, justru MBG ini menyumbang sekitar 40% itu terhadap kasus keracunan gizi gitu. Sehingga ini juga menjadi catatan penting gitu ya, bagaimana upaya-upaya untuk menaikkan angka harapan hidup. Demikian juga terkait dengan sarana dan prasarana gitu ya, memang masih menjadi beberapa catatan gitu ya, ada dan bagaimana memastikan kesehatan yang tanpa diskriminasi, dan ini kita tahu juga masih banyak ditemukan terutama di daerah-daerah terpencil. Mungkin kita masih ingat bagaimana kasus seorang ibu hamil yang kemudian juga pada akhirnya meninggal bersamaan dengan bayi yang ada di dalam kandungannya di Jayapura karena dia ditolak 4 rumah sakit gitu ya, dan akhirnya meninggal. Nah, ini juga menjadi tamparan keras ya, bagaimana prasarana dan sarana dan prasarana kesehatan ternyata masih ditemukan cukup diskriminatif dan belum menjangkau kelompok-kelompok yang mestinya mereka memiliki mereka mestinya mendapatkan afirmasi atau mereka mestinya diutamakan di dalam proses pemenuhan hak atas kesehatannya. Dan tidak kalah penting kawan-kawan yang kita catat juga adalah bagaimana terkait dengan yang mungkin saat ini juga terjadi gitu ya, terutama dalam bencana Sumatera dan juga Aceh gitu ya, itu menjadi wujud bagaimana kegagalan negara untuk menjamin adanya kehidupan atau lingkungan hidup yang aman, yang layak dan yang sehat gitu. Karena itu tentu berimplikasi terhadap bagaimana hak atas kesehatan setiap keluarga gitu. Dan kita mencatat gitu ya bahwa jaminan atas lingkungan hidup yang aman, layak dan sehat ini semakin terabaikan gitu. Dan bahkan atas apa yang terjadi atau atas deforestasi yang terjadi di Indonesia ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat kedua dalam hal deforestasi terparah di dunia gitu ya. Yang itu Indonesia saat ini kehilangan sekitar 22,8% luas hutan akibat deforestasi, dan itu yang tentu salah satunya disinyalir berkontribusi terhadap apa yang terjadi dengan teman-teman kita di Aceh dan juga Sumatera gitu. Dan tidak hanya terkait dengan deforestasi gitu ya, tapi saat ini juga bahkan sekitar 11 juta gitu ya, 11 juta jiwa populasi Indonesia terdampak langsung oleh kekeringan dan krisis air bersih gitu di beberapa provinsi. Ini juga menjadi catatan bagaimana air bersih justru yang mestinya menjadi kebutuhan dasar itu masih terabaikan, dan juga terkait dengan polusi udara yang ini juga Indonesia masih memiliki catatan buruk gitu ya. Bahkan Indonesia melalui Jakarta itu menjadi kota dengan populasi udara yang terparah gitu ya, dengan polusi udara yang cukup parah gitu ya, dan bahkan termasuk dalam kategori unhealthy. Itu terkait dengan catatan-catatan hak atas kesehatan yang rasa-rasanya ini masih menjadi PR panjang bagi negara untuk memastikan bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan yang optimal. Selanjutnya hak atas pendidikan, yaitu sebesar 4,3. Sebetulnya ada beberapa progresi gitu yang kami catat, walaupun ada juga beberapa catatan gitu yang itu sebagai mungkin bisa jadi stagnasi atau bahkan regresi gitu. Yang pertama, kita mengapresiasi bagaimana Mahkamah Konstitusi lagi-lagi mencoba untuk melakukan terobosan melalui putusannya dan menjalankan mandatnya sebagai the guardian of the constitution gitu ya. Misalnya melalui putusan MK nomor 3 garing PUU 22 garing 2024 yang diputus di tahun ini, di awal tahun ini gitu ya, yaitu menegaskan bagaimana pembebasan pemungutan biaya pendidikan dasar SD SMP gitu ya. Dan ini tentu harapannya menjadi pijakan bagi pemangku kebijakan dalam konteks ini pemerintah dan DPR untuk nantinya merumuskan bagaimana mestinya atau mekanisme pembiayaan untuk memastikan agar pendidikan dasar sampai dengan SMP itu benar-benar gratis dan tanpa dipungut biaya. Dan ini juga sekaligus sebagai ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan Indonesia, sekaligus juga untuk memastikan agar pendidikan itu bisa inklusif gitu, bisa merata dan bisa menjangkau seluruh anak-anak di Indonesia. Itu lalu juga kita coba untuk mengapresiasi apa yang kemudian dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, misalkan terkait dengan kenaikan tunjangan guru, yang itu tentu kami membacanya sebagai salah satu ikhtiar gitu ya untuk menaikkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia melalui pemberdayaan guru gitu, karena semakin baik kesejahteraan guru tentu juga akan berkontribusi terhadap kinerja guru yang optimal, sehingga juga akan berdampak terhadap anak didik yang semakin optimal juga seperti itu.
itu. Lalu juga kita mencatat juga bagaimana tidak hanya pendidikan dasar, tapi pada pendidikan tingkat ketiga, dalam konteks ini adalah perguruan tinggi, negara juga mencoba untuk hadir melalui program beasiswa KIPKA atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang ini juga sekalipun mungkin kita mengetahui ya bagaimana kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan oleh Presiden Prabowo, tapi ternyata tidak berimplikasi dan tidak berdampak terhadap kita, dan bahkan di tahun ini ada peningkatan penerimaan mahasiswa terhadap beasiswa kita itu sendiri. Dan tapi dari beberapa progresi itu kawan-kawan ada regresi gitu ya, atau ada masih menjadi catatan, menjadi PR tugas berat pemerintah adalah dalam memastikan bagaimana setidaknya per tahun ini ada sekitar 3,9 juta anak yang tidak bersekolah gitu. Dan kalau berbicara mengenai pendidikan inklusif gitu ya, ternyata dari 3,9 juta anak itu sebanyak 26% anak itu justru adalah anak dengan disabilitas gitu, sehingga ada ketimpangan yang cukup mendasar gitu ya antara peserta didik non disabilitas dengan peserta didik disabilitas gitu, sehingga memastikan atau menuntaskan anak-anak yang tidak bersekolah itu menjadi PR, tapi memastikan bagaimana anak-anak disabilitas yang tidak bersekolah itu juga tentu menjadi tantangan yang lebih berat bagi pemerintah itu sendiri. Berikutnya di hak atas pekerjaan, ini kita juga mencatat beberapa upaya-upaya pemerintah untuk melakukan secara step by step gitu ya, untuk melakukan pemenuhan atas hak-hak ekosok ini. Dan konteks ini misalnya hak atas pekerjaan, mungkin program koperasi desa gitu ya yang digalakan sebagai prioritas Presiden Prabowo, itu mungkin kita bisa baca sebagai salah satu ikhtiar untuk pemenuhan hak atas ekonomi gitu ya, yang itu harapannya memang bisa menghidupkan ekonomi pada tingkat desa dan membuka lapangan kerja yang inklusif, mengentaskan pengangguran dan lain sebagainya gitu ya. Tentu juga ada juga bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan distribusi atau angkatan kerja itu melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi, yang itu memang diwujudkan sebagai atau dilakukan sebagai bentuk untuk pemerataan angkatan kerja seperti itu. Dan ada sedikit catatan gitu ya, mungkin anomali atau ya catatan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data BPS, maka itu ada penurunan tingkat pengangguran gitu ya. Dari yang sebelumnya di tahun yang sama gitu ya, misalkan dari 4,91% dan pada Februari 2025 itu menjadi 4,76%. Ada penurunan angka pengangguran. Tetapi kalau misalkan kita coba untuk tarik data yang lebih jauh, misalkan dalam konteks jumlah pekerja informal itu justru ada peningkatan, yaitu misalkan dari Agustus 2024 itu 57,95% dan per Februari 2025 itu ada 59,40%. Yang artinya ini juga analisis dari BPS gitu ya. BPS menemukan bahwa memang ada peningkatan dari jumlah penyerapan atau ada penurunan tingkat pengangguran. Tetapi faktanya di lapangan, peningkatan atau penurunan jumlah pengangguran itu justru disebabkan karena banyaknya sekali angkatan-angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka memutuskan untuk bekerja apa saja gitu, termasuk dalam konteks ini adalah pekerjaan informal gitu. Yang itu tidak jarang ditemukan mereka bekerja pada sektor informal yang tidak sesuai dengan background dari bidang keahlian, bidang pendidikan maupun bidang profesionalitas dari angkatan kerja tersebut. Itulah kenapa kemudian kondisi data saat ini ada penurunan tingkat pengangguran, tapi di satu sisi justru ada peningkatan pekerja informal seperti itu, karena memang kegagalan negara gitu untuk memastikan atas penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan juga menyeluruh bagi angkatan kerja di Indonesia. Nah, dalam konteks di satu sisi dalam konteks pekerja informal sendiri itu di lapangan juga masih menemukan berbagai tantangan. Kami mencatat bagaimana proses perlindungan terhadap pekerja informal juga masih belum optimal dilakukan. Bahkan kita tahu pekerja anak juga masih banyak ditemukan. Bahkan ada sekitar
1,01 juta pekerja anak di tahun lalu menjadi 1,27 juta anak, yaitu pada usia 5 sampai 17 tahun yang mestinya mereka masih harus duduk di bangku sekolah, tapi mereka sudah terlibat sebagai pekerja anak seperti itu. Kita juga mencatat bagaimana lemahnya perlindungan terhadap pekerja-pekerja, tidak hanya pekerja informal, tapi juga kita mencatat bagaimana kasus-kasus kecelakaan kerja itu juga banyak terjadi di Indonesia. Dan sedangkan pada level regulasi misalnya itu juga masih belum ada regulasi yang dirasa menguatkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja itu sendiri. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga misalnya yang sampai sekarang juga belum disahkan, sementara itu mestinya menjadi progresi untuk atau menjadi harapan baru gitu ya untuk teman-teman pekerja informal terutama di rumah tangga gitu. Selain itu juga regulasi untuk pekerja-pekerja misalkan pekerja ojek online atau mungkin pekerja gig itu juga belum ada gitu ya, untuk memastikan bagaimana kepastian hukum dan lebih-lebih bagaimana perlindungan terhadap pekerja-pekerja informal ini. Itu yang beberapa fakta itu yang kemudian menjadikan hak atas pekerjaan berada pada skor 3,4. Hak atas tanah, teman-teman, ini yang kita coba untuk highlight juga bagaimana skor terhadap indikator ini juga masih cukup rendah, yaitu sebesar 1,6 gitu ya, karena kita tahu masih banyak sekali konflik-konflik agraria yang terus berkepanjangan. Pun di satu sisi kalau misalkan sebetulnya ada juga beberapa progresi gitu ya dalam konteks ini adalah terkait dengan upaya pemerintah untuk mencoba menyediakan perumahan bagi teman-teman atau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kredit program perumahan atau KUR perumahan gitu. Mungkin sebelumnya tidak ada, dan di tahun ini Presiden Prabowo menerbitkan aturan itu sehingga ini dirasa menjadi satu upaya untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk tetap memiliki hak yang sama, memiliki hunian yang layak dan tempat untuk mereka tinggal dan bertahan hidup. Itu dari segi penyediaan perumahan. Tapi ketika kita lihat dalam konteks konflik agraria yang bagaimana terkait dengan tanah-tanah dari terutama warga masyarakat sipil, lalu juga dalam yang paling parah adalah bagaimana terkait dengan wilayah masyarakat adat gitu ya, yang itu juga masih banyak sekali kemudian dilakukan pembatasan atau bahkan dirampas gitu ya oleh pemerintah gitu. Misalnya catatan aman kita di terbaru gitu ya, itu setidaknya ada 33,6 juta hektar wilayah adat yang itu dipetakan gitu ya, dan sekitar 6 juta dan banyak sekali di antara 33,6 juta itu yang ternyata justru tumpang tindih gitu, baik itu dengan konsesi hutan kayu, lalu juga tumpang tindih dengan izin blok minyak dan gas, sampai kemudian tumpang tindih dengan konsesi pertambangan. Selain itu juga yang catatan KPA gitu ya, misalnya itu juga di semester pertama atau Januari sampai dengan Juni 2025 itu setidaknya ada 114 konflik agraria yang berdiri di atas 260 sekian ribu hektar, dan itu menyasar terhadap 96 ribu sekian keluarga terdampak gitu. Dan kita juga menyoroti gitu ya, bagaimana tadi seperti yang kita mention di awal gitu ya, bagaimana alih-alih mestinya Presiden Prabowo melakukan koreksi kebijakan atas apa yang kemudian ditinggalkan oleh Presiden Jokowi gitu ya, tapi Presiden Prabowo justru meneruskan kembali proyek strategis nasional dan tidak melakukan pemulihan terhadap korban-korban atas proyek strategis nasional gitu ya, dan justru menguatkan pendekatan militeristik dalam eksekusi PSN di beberapa daerah, sehingga itu juga semakin mengekskalasi bagaimana konflik-konflik agraria yang ada di masyarakat. Seperti itu, dan kita juga menyoroti bagaimana ketimpangan penguasaan tanah antara oligarki gitu ya dengan petani-petani di Indonesia gitu, yang datanya adalah sekitar hanya sekitar 17,25 juta keluarga petani itu mereka menguasai tanah di bawah 0,5 hektar gitu. Dan alih-alih kebijakan swasembada pangan ini juga menjadi salah satu hal gitu, menjadi catatan gitu ya, bahwa mestinya pemerintah mungkin bisa mencoba untuk menambah lahan terhadap para petani gurem ini daripada kemudian melakukan program atau membangun program
program baru gitu ya, itu justru sangat syarat dengan konflik-konflik pergesekan atau konflik-konflik horizontal yang ada di masyarakat. Itu, tapi kita juga mengapresiasi dalam konteks ini adalah upaya DPR gitu ya untuk membentuk terkait dengan panitia khusus penyelesaian konflik agraria gitu ya, dan kita berharap ini menjadi langkah yang serius bagi negara untuk mencoba memulihkan hak-hak yang telah dilanggar atas konflik agraria yang terjadi, dan juga tentu mencegah keberulangan atas konflik-konflik baik itu terhadap masyarakat adat maupun konflik agraria di masyarakat sehingga tidak terjadi dan angkanya tidak semakin bertambah. Terakhir rekan-rekan, dari semua indikator adalah terkait dengan hak atas budaya gitu ya, yaitu sebesar 3,2 gitu. Nah, kita menyoroti bahwa tadi mungkin kami mention gitu ya bagaimana konflik agraria masih terjadi, dan kita menyoroti bagaimana konflik agraria sesungguhnya juga berimplikasi terhadap pembatasan akomodasi praktik-praktik budaya di masyarakat gitu ya. Karena beberapa yang kami temukan memang proyek-proyek terutama PSN atau pembangunan atas nama negara yang ada atau yang berdiri di wilayah-wilayah adat itu pada akhirnya membatasi atau bahkan meniadakan gitu ya dari praktik-praktik budaya yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat adat gitu. Itu lalu tapi kami juga mencatat gitu ya bagaimana progresi yang dilakukan untuk pengembangan kebudayaan lainnya gitu. Misalkan kita juga mengamini bagaimana hubungan diplomatik Presiden Prabowo dengan negara-negara lain yang itu juga sebagai ikhtiar yang bagus gitu ya untuk menguatkan kebudayaan di Indonesia. Dan dari segi warisan budaya juga kita juga memiliki sekitar 2.200 warisan budaya tak benda dan 16 warisan budaya benda diantaranya tercatat di UNESCO. Dan kita juga mencatat ada ikhtiar dari pemerintah untuk meluncurkan sebesar 456 miliar dana Indonesiana, yaitu dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Sehingga ini mestinya menjadi catatan yang bisa kita tagih gitu ya bagaimana implementasinya atau pemenuhannya atau tindak lanjutnya dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan kebudayaan di Indonesia. Dari berbagai catatan itu, rekan-rekan, dari berbagai mungkin tadi kita sudah menyimak gitu ya bagaimana progresi, lalu juga regresi dan juga ada juga stagnasi gitu ya. Kita mencoba untuk memberikan rekomendasi, kita mencoba untuk mengabstraksi menjadi 6 rekomendasi. Di antaranya yang pertama tentu yang paling penting adalah regulasi gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk mendesak Presiden Prabowo bersama juga dengan DPR selaku lembaga eksekutif dan legislatif yang memiliki atau memangku kewajiban untuk membentuk undang-undang misalnya, itu kita mendesak mereka untuk mengakselerasi agenda-agenda pengesahan terhadap regulasi yang itu kami rasa atau yang dinilai yang kita rasa gitu ya itu produktif atau promotif terhadap kemajuan HAM. Misalnya terkait dengan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, RUU masyarakat adat yang dari masa presiden ke presiden berikutnya juga tidak kunjung disahkan gitu. Lalu juga ada RUU tindak pidana perdagangan orang. Itu juga menjadi beberapa regulasi yang mestinya serta RUU Sisdiknas gitu ya, yang itu juga mestinya segera disahkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan dengan memperhatikan bahwa regulasi ini nantinya akan semakin mendukung kemajuan HAM di Indonesia. Selain mendesak untuk segera melakukan pengesahan, kita juga mencoba untuk mendesak presiden juga dan juga presiden dan juga DPR gitu ya untuk melakukan tinjauan ulang, melakukan review terhadap beberapa regulasi yang pada faktanya di lapangan juga masih mengandung permasalahan gitu dan justru menjadi potensi ancaman. Misalnya undang-undang ITE gitu ya yang sebetulnya sudah direvisi gitu ya di tahun 2024 tapi juga masih menyisakan persoalan gitu pada level implementasi gitu. Lalu juga ada undang-undang TNI gitu ya yang semakin melegitimasi peningkatan militeristik dan semakin membatasi moral sipil, semakin menguatkan bagaimana kontrol militer terhadap sipil gitu ya. Lalu juga revisi KUHP yang baru saja disahkan gitu yang di dalamnya juga masih terdapat pasal-pasal problematik yang itu barangkali menjadi ancaman gitu terhadap setiap warga negara gitu, sehingga kami mendorong pemerintah untuk mencoba untuk melakukan tinjauan kembali gitu ya atas regulasi-regulasi tersebut dan bahkan jika diperlukan melakukan revisi gitu ya terhadap beberapa pasal yang memang dinilai masih cukup bermasalah.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita juga mendorong Presiden Prabowo melakukan koreksi kebijakan atas apa yang ditinggalkan oleh masa presiden sebelumnya gitu ya. Misalkan terkait dengan proyek strategis nasional gitu ya, mestinya kita mendorong bagaimana Presiden Prabowo memastikan PSN ini untuk mencegah tidak berulangnya kriminalisasi dan pelanggaran HAM, terutama terhadap masyarakat terdampak gitu. Dalam konteks ini masyarakat adat tentunya yang paling utama gitu, serta masyarakat marginal lainnya yang terdampak atas program proyek strategis nasional. Lalu yang ketiga, kita juga mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi secara serius atas program-program prioritas pembangunan yang memang diinisiasi di dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Misalnya adalah terkait dengan program MBG gitu ya. Itu kita mengamini itu sebagai niat baik gitu ya, tapi pada faktanya masih terdapat sejumlah kompleksitas tata kelola gitu ya, dan justru banyak sekali pemangkasan anggaran yang dilakukan terhadap kementerian lembaga, itu juga berdampak terhadap pembatasan atau berdampak terhadap optimalisasi kinerja dari lembaga-lembaga yang mestinya menunjang atas berdirinya atau menunjang atas upaya-upaya kemajuan HAM gitu ya, sehingga kami mendorong Presiden untuk melakukan koreksi atas program MBG yang memang banyak sekali yang buruknya tata kelolanya justru berdampak terhadap banyaknya sekali anak-anak yang dikorbankan atas MBG ini gitu ya, melalui dalam bentuk kasus keracunan misalnya, dan juga pembatasan anggaran yang banyak dilakukan. Di satu sisi digunakan untuk program MBG, tapi di satu sisi justru mengurangi efektivitas kinerja dari lembaga-lembaga, terutama lembaga-lembaga penunjang HAM itu. Lalu kemudian kita juga mendorong karena Presiden di situasi saat ini juga tidak banyak perubahan yang dilakukan atas situasi kondisi kehidupan yang harmonis gitu ya. Sementara di satu sisi kita tahu di dalam Asal Cita ke-8 di situ Presiden Prabowo secara eksplisit menyebutkan bagaimana upaya peningkatan toleransi akan kehidupan bermasyarakat. Tapi di satu sisi fakta di lapangan monitoring setara masih menemukan banyaknya kasus pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan gitu, sehingga kami mendorong Presiden Prabowo untuk memperkuat kepemimpinan toleransi dan mengakselerasi kebijakan tata kelola inklusif untuk mendorong agar daerah-daerah memiliki ekosistem toleransi, sehingga itu memperkuat kehidupan harmoni di masyarakat. Lalu yang tidak kalah penting adalah kita juga mendesak Presiden Prabowo untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap freedom of expression dengan memastikan ketidakberulangan peristiwa pembungkaman dan represi baik itu terhadap aktivis HAM, terhadap insan akademis, terhadap jurnalis, masyarakat adat maupun masyarakat sipil secara umum gitu ya, dengan tetap memperhatikan dan patuh terhadap prinsip-prinsip supremasi hukum. Dan yang terakhir, kita juga beranjak dari banyaknya sekali peristiwa pelanggaran atau peristiwa konflik agraria maupun konflik-konflik yang menyasar terhadap masyarakat adat atas nama pembangunan gitu ya, dan mungkin banyak juga yang menghadapkan antara kelompok marginal maupun masyarakat adat dengan oligarki perusahaan gitu ya, sehingga kita mencoba mendorong Presiden Prabowo untuk memperkuat kebijakan yang mengikat sektor bisnis serta dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengaruh utamaan bisnis dan HAM untuk mencegah keberulangan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sektor bisnis. Itu beberapa 6 rekomendasi secara umum gitu ya yang kita coba untuk berikan kepada pemerintah sebagai respons atau untuk dapat dicermati atas apa yang terjadi dalam kondisi HAM di tahun 2025 ini. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah Yang terakhir adalah terima kasih rekan-rekan. Itu beberapa temuan-temuan yang kami catat atau yang kami analisis gitu ya atas situasi kondisi HAM setidaknya dalam 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, yang harapannya ini menjadi catatan refleksi bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dan mengkaji kebijakan-kebijakan maupun program yang memang masih jauh terhadap cita-cita kemajuan HAM. Itu saja mungkin beberapa halnya dari saya selaku mewakili teman-teman tim peneliti yang juga melakukan penelitian untuk Indeks HAM ini. Terima kasih rekan-rekan. Saya tambahkan sedikit. Siap Bang Halili.
Saya ada dua hal catatan yang barangkali penting untuk membuat kita bisa membaca lebih clear laporan ini. Pertama begini, kalau kami tim peneliti menyebut dalam penelitian ini negara, gitu ya, artinya negara bukan hanya eksekutif, gitu ya. Makanya tadi putusan MK juga kita apresiasi, legislatif juga kita apresiasi. Jadi ini bukan semata-mata persoalan eksekutif saja. Kalau kita bicara negara dalam disiplin hak asasi manusia, negara adalah duty bearer. Tadi saya sudah katakan, negara itu pemangku kewajiban, pemangku tanggung jawab. Sehingga kalau kita bicara para pemangku itu, ya dia meliputi cabang-cabang kekuasaan yang ada di dalam negara. Bukan hanya eksekutif saja, tapi juga legislatif dan yudikatif. Itu pertama. Yang kedua, tentu kita nggak bisa menutup mata pada kecenderungan yang terjadi dalam paling tidak setahun terakhir, bahwa yang sekarang kita saksikan adalah apa yang oleh para pengamat, para Indonesiani sering sebut ini sebagai gejala resentralisasi. Kita pasca reformasi ada desentralisasi, dan sekarang kita mengalami apa yang disebut sebagai resentralisasi itu. Maka dalam konteks resentralisasi politik yang sedang berlangsung, tetap saja kita harus mengatakan bahwa kepemimpinan seorang presiden akan sangat menentukan hitam putihnya situasi penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia hari ini. Kita tahu presiden sebagai kepala negara begitu banyak menunjukkan tindakan afirmatif untuk tidak mengatakan itu intervensi terhadap yudikatif misalnya. Ketika dia memberikan rehabilitasi, ketika presiden memberikan abolisi, ketika presiden memberikan amnesti, itu kan sebenarnya bentuk intervensi politik sebagai kepala negara atas kewenangan atau kekuasaan cabang-cabang politik yang lain. Maka dalam konteks terjadinya resentralisasi semacam itu, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, bagi kepala negara, bagi presiden sebagai pemimpin eksekutif untuk kemudian tidak mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan, yang proper, yang wajar, yang hari ini betul-betul menjadi aspirasi dari publik, gitu ya, untuk kemudian memperbaiki keadaan dengan cara memperbaiki regulasi, proses legislasi itu bisa diakselerasi sedemikian rupa. Misalnya di rekomendasi pertama kita soal misalnya mempercepat proses pengundangan beberapa rancangan peraturan perundang-undangan, misalnya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian RUU masyarakat adat, itu ya kita tahu arenanya arena legislatif, tetapi tetap saja presiden sebagai kepala negara, dan dalam praktiknya hari ini dalam konfigurasi politik Indonesia hari ini kita melihat presiden sebagai kepala negara itu juga sering mengintervensi ruang-ruang yudikatif dan legislatif. Maka tidak ada alasan bagi presiden sebagai kepala negara untuk tidak menjadi leader tunggal untuk mengoreksi berbagai hal, memperbaiki regulasi, memperbaiki tata kelola, memperbaiki implementasi agar penghormatan, kemudian pemenuhan dan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia, hak asasi manusia di Indonesia menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Itu tambahan sedikit di tengah waktu yang sudah sempit. Ya, kita berharap tentu saja mulai boleh terlambat, gitu ya. Itu satu kesalahan, dan kita mudah-mudahan tidak mengulang kesalahan berikutnya dengan mengakhiri secara terlambat pula. Katanya hanya keledai yang mau terantuk pada satu lubang yang sama 2 kali. Terima kasih. Begitu sih sedikit tambahan dari saya. Terima kasih banyak Bang Halil. Tadi ada 2 hal yang kemudian di-highlight menjadi tambahan atas hasil temuan riset kami. Mungkin begitu rekan-rekan terkait dengan diseminasi riset indeks HAM
2025 ini. Untuk bahan paparan bisa di-download di kode ini. Di dalamnya juga ada siaran pers yang mungkin juga membantu rekan-rekan untuk bisa meliput beberapa substansi atau highlight yang tidak dituliskan di dalam pemberitaan. Oke, untuk tanya jawab mungkin agar tidak terlalu terlambat gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada tanya jawab atau ada hal-hal yang ingin dieksplor lebih dalam, mungkin bisa melalui doorstop. Demikian, sekali lagi terima kasih banyak sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk ke sini dan bersama-sama menyimak hasil riset dari Indeks HAM 2025 ini, dan kami juga mohon maaf untuk segala kekurangan termasuk terkait dengan keterlambatan acara ini juga. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Sisi, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman.